Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, dan salam kebajikan buat kita sekalian. Baik, hari ini kita akan memasuki materi bahasa Indonesia dengan IPA. Tapi sebelum itu, Bapak mau meminta kepada Pantimang untuk memimpin doa sebelum memulai pelajaran. Silakan Pantimang. Baik teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya saya mau absensi dulu ya anak-anakku yang tidak hadir hari ini. Saya lihat Abang Julianto, saya lihat Erika juga belum datang ya. Baik, saya berterima kasih kepada anak-anakku yang tepat waktu memasuki pelajaran hari ini. Selanjutnya, ingat bahwasanya sikap disiplin itu penting demi kehidupan kita yang akan datang, di mana itu harus tetap dijalankan ya anak-anakku. Selanjutnya, kita awali dengan menyanyikan lagu nasional. Baik, Bapak akan menampilkan lagu kebangsaan nasional yaitu lagu Indonesia Raya. Jadi pandu ibu Indonesia bangunlah badan untuk Baik, selanjutnya saya akan menyampaikan materi di mana sebelumnya kita telah mempelajari tentang peredaran darah, dan pelajaran kita hari ini mengenai gangguan pada peredaran darah. Dan pada muatan pelajaran bahasa Indonesia kita akan membahas tentang isi dan amanat pada pantun. Selanjutnya, anak-anak, sebelum kita masuk ke pelajaran berikutnya, Bapak ingin menyampaikan
tujuan pembelajaran yang ingin kita capai hari ini. Di mana yang ingin kita capai hari ini adalah dengan mengamati video, kalian bisa mengetahui macam-macam gangguan pada peredaran darah. Dan untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia, dengan mengamati PowerPoint, presentasi PowerPoint, kalian bisa mengetahui apa arti dari isi dan amanat pada pantun, serta contoh-contoh pantun yang dimana memuat isi dan amanat pada pantun tersebut. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan video pembelajaran tentang macam-macam gangguan pada peredaran darah. Sebelum Bapak menampilkan video pembelajaran, Bapak minta kepada sekalian anak-anakku untuk tidak mengaktifkan mic-nya. Jadi saya minta kepada Adi Lancang untuk mute dulu mic-nya. Oke, supaya kalian bisa fokus pada video pembelajarannya. Dan pada saat video pembelajaran Bapak tampilkan, harap kepada anak-anakku sekalian untuk mencermati dengan seksama. Kalau perlu, siapkan pulpen untuk mencatat hal-hal penting pada video pembelajaran tersebut. Oke, Bapak tampilkan ya. Nah, adapun beberapa gangguan atau penyakit pada peredaran darah manusia. Yang pertama itu ada anemia. Anemia atau darah adalah penyakit yang kekurangan sel darah merah. Gejala dari anemia yaitu tubuh merasa lemah dan cepat lelah. Kadang anggota tubuh mengalami kesemutan dan jantung berdebar-debar. Penyakit ini dapat disebabkan karena kekurangan zat. Maaf, Bapak udah kelihatan kamera ininya, videonya. Oh, baik anak-anakku. Oke, diperhatikan ya. Siapa? Ya, Pak. Besi. Kemudian gangguan yang kedua ada leukemia. Leukemia atau kanker darah terjadi karena produksi sel darah putih yang terlalu banyak, yang mengakibatkan keseimbangan komposisi darah terganggu. Adapun gejala dari leukemia ini, yang pertama yaitu rasa lelah, lemah dan makan, lama-kelamaan timbul nyeri di tulang serta terjadinya pendarahan di beberapa tubuh. Contohnya pada hidung. Gangguan yang berikutnya ada jantung koroner. Jantung koroner disebabkan oleh penyumbatan arteri jantung yang menyebabkan aliran darah ke jantung berkurang. Jantung koroner dapat disebabkan oleh kebiasaan mengkonsumsi makanan yang berkolesterol tinggi dan tekanan darah tinggi. Penyakit yang selanjutnya yaitu ada stroke. Stroke adalah penyakit yang disebabkan oleh pembuluh darah otak pecah atau tersumbat. Akibatnya, pasokan darah ke otak terhambat, sehingga otak tidak mendapat asupan oksigen dan nutrisi. Stroke dapat disebabkan oleh pola makan yang tidak sehat, hanya sering mengkonsumsi makanan yang berlemak dan mengandung garam yang tinggi. Penyakit berikutnya yaitu hipertensi. Hipertensi merupakan tekanan darah tinggi. Penyakit ini ditunjukkan dengan tingginya tekanan darah jika diukur dengan alat pengukur tekanan darah atau tensimeter. Penyakit ini dapat mengakibatkan timbulnya penyakit lain, contohnya yaitu pecahnya pembuluh darah otak atau penyakit jantung. Adapun gejala yang timbul dari hipertensi ini, yang pertama yaitu sesak napas saat melakukan pekerjaan berat, kemudian terasa nyeri di kepala dan jantung berdebar-debar. Nah, itulah beberapa gangguan yang dapat terjadi pada
organ peredaran darah. Materi yang terakhir yaitu Baik, itu tadi video tayangan tentang beberapa jenis gangguan pada peredaran darah ya. Dari video yang Bapak tampilkan, tapi sebelumnya setelah saya lihat ternyata ada yang baru masuk. Ya, saya harap ini pada saat pembelajaran berikutnya ingat kedisiplinan itu penting ya. Baik, sebelum kita lanjut untuk mendiskusikan video pembelajaran, saya mau bagi kelompok dulu ya. Setiap kelompok saya bagi per kelompoknya itu 4 orang. Jadi karena jumlah kalian ada 10 orang, Bapak bagi 3 kelompok saja. Jadi 10 orang, ada yang 3 orang per kelompok, ada yang 4 orang. Jadi 2 kelompok itu 3 orang. Jadi kelompok pertama ketuanya Bapak tunjuk Kristina ya. Kelompok kedua ketuanya Pantiman. Iya, Pak. 3 ketuanya adalah Adi Lancang. Siap, Pak. Baik. Untuk materi berikutnya diperhatikan dengan seksama, kemudian catat hal-hal penting dalam materi yang Bapak tampilkan di slide PowerPoint yang Bapak akan tampilkan. Oke, Bapak akan bagikan materinya lagi. Nah, sebelum kita lanjut, Bapak ingin menayangkan tentang peredaran darah. Jadi pada dasarnya manusia memiliki 2 jalur sirkulasi darah. Yang tanda merah ini adalah sirkulasi darah besar atau biasa disebut dengan peredaran darah sistemik. Sedangkan yang warna biru ini adalah jalur sirkulasi darah lama atau kecil, atau biasa disebut dengan peredaran darah pulmonal. Nah, coba dicermati dan dibayangkan, kira-kira apa yang terjadi anak-anakku jika pada jalur peredaran darah ini terjadi penyumbatan. Itu yang pertama ya, jadi tolong diperhatikan itu. Jadi jika terjadi penyumbatan, maka akan terjadi gangguan peredaran darah. Nah, itu kesimpulannya anak-anak ya. Selanjutnya, Bapak akan menampilkan tentang gangguan kesehatan pada jantung dan pembuluh darah manusia. Jadi jantung koroner itu biasa disebabkan oleh tersumbatnya pembuluh darah yang menyebabkan darah tidak dapat mengalir ke jantung sehingga menyebabkan serangan jantung. Dan gambar berikutnya adalah gambar di mana ada penyakit paresis, di mana adanya pembuluh darah yang tersumbat pada daerah kaki atau betis. Nah, ini contohnya. Jika ada bulatan gumpalan darah seperti ini pada area betis, maka itu adalah paresis. Nah, selanjutnya ada berbagai jenis gangguan peredaran darah pada manusia. Ada yang pertama itu tekanan darah rendah atau biasa disebut dengan hipotensi. Gangguan ini disebabkan terjadinya penurunan tekanan darah. Yang kedua, tekanan darah tinggi atau biasa disebut dengan hipertensi. Gangguan ini disebabkan naiknya tekanan darah yang diantaranya diakibatkan oleh penyempitan pembuluh darah. Gejalanya, kepala pusing, mual, pendarahan pada hidung, muntah, dan sesak nafas. Selanjutnya ada anemia. Anemia itu gangguan yang disebabkan oleh rendahnya kadar hemoglobin atau Hb dalam darah.
yang disebabkan oleh makanan yang dikonsumsi kurang mengandung zat besi. Ciri-ciri penderitanya adalah mudah lelah dan sering merasa pusing. Jadi ketika tubuh merasa lelah, letih, lesu, itu adalah tanda-tanda anemia. Selanjutnya, kanker darah atau biasa disebut dengan leukemia. Gangguan ini disebabkan oleh sel-sel darah putih yang memperbanyak diri tanpa terkendali, yang mengakibatkan sel darah putih ini memakan sel darah merah. Jadi ini contoh gambarnya ya anak-anak ya. Nah, ini contoh penderitanya. Dan di bawah ini contoh gambar kanker darah. Jadi yang pertama ini, di lingkaran pertama ini contoh darah normal ini, di mana sel darah merah masih lebih banyak ketimbang sel darah putih. Dan contoh berikutnya, yang gambar kedua ini yang Bapak tunjukkan adalah banyak diri sehingga memakan sel darah merah, maka terjadilah kanker darah. Selanjutnya, kita akan ke muatan pelajaran bahasa Indonesia mengenai isi, makna, dan amanat pantun. Isi atau makna pantun adalah tujuan dibuatnya pantun tersebut. Sementara amanat pantun adalah pesan atau nasihat yang disampaikan melalui pantun. Nah, di sini Bapak sudah tunjukkan contoh pantun. Dan saya minta kepada Adi Lancang untuk membacakan pantunnya. Ayo Adi Lancang, silakan baca pantunnya. Sore hari berabang jingga, jelas terlihat di atas bukit. Jika kesehatan tidak dijaga, tubuh akan mudah sakit. Itu Pak. Bagus, tepuk tangan buat Adi Lancang. Nah, selanjutnya, pada teks pantun yang telah dibacakan Adi Lancang, itu memuat isi dan amanat pantun. Dibacakan teman kita tadi itu berisi tentang jika kita tidak menjaga kesehatan, tubuh akan mudah sakit. Jadi itu isi dan makna pada pantun yang telah dibacakan Adi Lancang. Terus selanjutnya pada pantun yang dibacakan Adi Lancang terdapat amanat pada pantun, di mana amanatnya adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita. Oke, selanjutnya Bapak akan memperlihatkan beberapa contoh pantun. Tolong disimak ya anak-anak supaya kalian bisa membuat pantun dengan bahasa dan teks tulis sendiri. Baik. Ya, Pak. Baik, saya Siap, Pak. Ayo diperhatikan. Sudah tampil ke anak-anak? Belum, Pak. Belum, Pak. Belum nyala. Ada, Pak. Sudah tampil? Belum, Pak. Belum, Belum, Pak. Sinyalnya lagi OTW. Ya, Pak. Sudah mau OTW. Ya, sudah, Pak. Udah, Pak. Oke. Diperhatikan contoh pantunnya ya anak-anak. Ayo diperhatikan supaya kalian bisa membuat pantun dengan mandiri.
nama Adi Baik. di situ, Pak. Di situ ada Baik. nama Adi. Ya, ya. Supaya Adi juga bisa ini buat pantun ya. Adi Lancang. Oke, Ya, tugas Pak. silakan, saya persilakan kepada kelompok masing-masing untuk mendiskusikan tentang video pembelajaran yang Bapak tampilkan tadi. Oke, silakan. Dari video pembelajaran tentang berbagai jenis gangguan peredaran darah dan presentasi PowerPoint yang Bapak tampilkan, saya minta kepada kelompok 1 dulu. Siapa yang mau menjawab ini? Apa saja yang anak-anak simak ini di kelompok 1 tentang video pembelajaran dan presentasi PowerPoint dari Bapak tentang gangguan pada peredaran darah. Ayo kelompok 1. Siapa? Saya, Pak. Oh, oke, saya ke kelompok 2. Silakan Pantimang Aleng. Ayo. Ayo Pantimang Aleng. Ya, ada peredaran darah, ada varises, Pak, di kaki misalnya. Bagus, tepuk tangan buat Pantimang Aleng. Ayo. Itu, Pak, Selanjutnya. karena saya lihat ada mama saya begitu juga, Pak, di kakinya. Wah, iya, 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 Ya. iya. Ayo Pantimang Aleng, sampaikan ke mamanya untuk segera periksakan ke dokter ya. Ya, Ingat, Pak. ya, Ya, Pak. gangguan pada peredaran darah itu dapat mempengaruhi kinerja kita, mempengaruhi aktivitas kita. Ya, sampaikan ke mamanya ya, Pantimang Aleng. Ya, Selanjutnya, Pak. kelompok 1, apa yang di tadi yang sempat kelompok 1 cermati di video pembelajaran? Itu, Pak, anemia, kekurangan darah. Soalnya saya juga suka gitu, suka pusing, Pak, kalau udah pelajaran matematika. Kristina, Ya, Pak. anemia itu bukan kekurangan darah ya. Oh, Ya, salah ya, Pak? ya. Oke, anemia itu kurangnya hemoglobin Oh, yang menyebabkan iya, Pak. tubuh itu disebabkan oleh karena kita kurang mengkonsumsi makanan yang berzat besi sehingga tubuh terasa mudah cepat lelah, letih, lesu dan sebagainya. Ya, Kristina ya. Iya, Pak. Jadi sebaiknya Kristina supaya terhindar dari anemia, perbanyak mengkonsumsi makanan yang mengandung zat besi. Ya. Ya, Pak, saya suka makan Oke. sayur kok. Sayur itu tuh, sayur bayam. Selanjutnya untuk pelajaran bahasa Indonesia dari contoh yang Bapak tampilkan tadi tentang contoh pantun, saya minta untuk membuat pantun yang ada kaitannya dengan kesehatan peredaran darah. Pak, saya Ayo. dulu dong, Pak. Yang lain dong, yang lain. Ih, Ayo, Bapak siapa yang mah. bisa bikin pantun ini? Siapa yang sudah buat pantun? Ayo, Liza. Coba, Liza, saya mau dengar suaranya dulu. Liza Mana tidur tadi, pantunnya? Pak. Dia tidur di kelas, Pak. Enggak lah, sebentar ya Pak ya, saya buat dulu Pak. Oke, silakan. Ayo, Jumira, mana pantunnya? Ayo. Pak, pantun saya udah siap Pak, boleh Pak? Silakan, Liza. Ayo, Liza. Nah, tiap manusia ada jantung, dekat jantung ada hati, jaga hati, jaga jantung, makanan bergizi itu pasti. Wah, Ore! Bagus ya, Liza. Ore! ternyata anak saya yang satu ini, Liza, meski sempat tidur, masih bisa memahami materi yang Bapak sampaikan itu. Dia mampu mengaitkan antara materi IPA dengan materi bahasa Indonesia, di mana pada IPA kita pelajari tentang gangguan peredaran darah. Sementara di bahasa Indonesia kita mempelajari tentang pantun.
akhirnya Liza mampu mengaitkan antara materi IPA dengan materi bahasa Indonesia. Salut Bapak sama Liza. Oke, terima kasih Liza. Selanjutnya, Bapak sudah share LKPD untuk dikerjakan masing-masing di rumah ya. Ya Pak. Ya, silakan kerjakan di rumah. Ya Pak. Besok untuk pelajaran selanjutnya kita akan mempelajari tentang bagaimana cara mengatasi gangguan peredaran darah. Jadi itu untuk pelajaran berikutnya. Baik. Untuk selanjutnya kita akan merangkum pembelajaran hari ini dari muatan pelajaran IPA dan bahasa Indonesia. Oke. Jadi kita rangkum ya. Jadi rangkumannya seperti ini. Jadi ini yang kita pelajari hari ini ya. Itu ada gangguan peredaran darah manusia dan serta isi dan amanat pantun. Oke. Oke, selanjutnya saya mau tanya ke Jumira dulu. Apa yang telah dipelajari hari ini, Jumira? Ayo. Yang dipelajari hari ini tadi peredaran darah, gangguan peredaran darah Pak, serta pantun. Oh bagus. Diam-diam Jumira ternyata menyimak ya. Terima kasih nak ya. Selanjutnya saya beri kesempatan kepada Fauzia. Ini Fauzia. Apa yang kamu sukai dari pelajaran hari ini? Ayo Fauzia. Yang saya sukai Bapak tadi waktu bikin pantun Bapak. Bagus Ayo. pantunnya Pak. Oke, lanjut. Selanjutnya saya tanya ke Efrida Ningsi, ayo. Apa yang kamu belum pahami hari ini? Apa yang belum kamu pahami pada pembelajaran hari ini? Frida ngantuk itu Pak. Yang enggak saya tahu Pak, gangguan peredaran darah itu yang stroke itu Pak, nggak tahu saya Pak, nggak ngerti. Oh ya. Jadi ingat, ya saya kasih pemahaman sedikit ya buat Frida. Stroke itu disebabkan oleh adanya penyempitan pembuluh darah ke jantung, sehingga beberapa organ peredaran darah akan berpengaruh kepada sistem saraf yang membuat penderitanya biasa lumpuh, tiba-tiba lumpuh atau tidak sadarkan diri. Jadi biasa disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah sehingga pembuluh darah pecah. Jadi terkena stroke. Oke, Frida sudah paham? Udah Pak. Baik. Jadi selanjutnya ini pelajaran hari ini kita tutup ya. Oke, saya minta kepada Abang Julianto untuk menyanyikan lagu Gundul-Gundul Pacul. Ayo Abang Julianto, silakan untuk menutup pembelajaran kita hari ini dengan menyanyikan lagu daerah. Ada masalah ini sama mic Pak Abang. Ayo, siapa yang bisa? Ayo tunjuk tangan dulu. Gundul-gundul pacul. Saya Dwi bisa bisa Pak. tuh Pak, Dwi Pak. Ayo, Jumira. Jumira. Silakan. Jumira, silakan.
Gundul Pacul cul. kemelengan, nyunggi wakul Kemelengan. wakul lempang sekan jadi keratan. Coba kayak gitu Pak. Ya. Terima kasih Jumira, tepuk tangan dulu buat Jumira. Ayo, hebat Jumira ya. Oke, Ya, Pak. selanjutnya untuk menutup pelajaran hari ini, Bapak percayakan kepada Liza untuk membacakan doa penutup. Ayo, silakan Liza. Ya Pak. Baiklah kawan-kawan, sebelum kita pulang, kita doa dulu supaya dalam perjalanan kita diberikan keselamatan sampai di rumah. Berdoa, mulai. Doa, selesai. Baik, Bapak akhiri pelajaran hari ini dan berterima kasih kepada anak-anakku sekalian yang telah mengikuti materi ini dengan seksama sehingga kalian bisa memahami apa yang Bapak sampaikan. Oke, Bapak tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salve, dan salam kebajikan untuk kita sekalian. Dapat. Bapak Yusril dan Guru Pamong, inilah terima kasih atas kesempatannya.